Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? I hope you are fine and healthy. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran kedua. Materi yang kita pelajari adalah peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Perubahan wujud benda. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles mulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberi nama ilmiah Rafflesia arnoldii. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau yang dikenal dengan land rente. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Rafflesia menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut ini. 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang ilmu pemerintahan, pengadilan, dan sosial. 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC, Verenigd Oostindische Compagnie, pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada
Kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal: 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal: 1. Meletusnya revolusi Perancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Perancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wise. Daendels diberi tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. 5. Membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa Rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Anak-anak, setelah kita memahami bacaan di atas, buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikanlah tabel berikut ini. Pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Masa pemerintahan Inggris yang terkenal adalah Thomas Stamford Raffles. Masa pemerintahan Belanda yang terkenal adalah Cornelis de Houtman, Herman W. Daendels, Jansen and Van den Bosch. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Masa pemerintahan Inggris tahun 1811 sampai 1816. Masa pemerintahan Belanda 1602. Di manakah daerah kekuasaannya? Masa pemerintahan Inggris, daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Belanda. Masa pemerintahan Belanda, hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Masa pemerintahan Inggris, sistem sewa tanah. Pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan, kerja Rodi. Masa pemerintahan Belanda, penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, kerja Rodi. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Pada masa pemerintahan Inggris sangat menderita. Pada masa pemerintahan Belanda sangat menderita. Perubahan wujud benda.
Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengetahui bentuk benda-benda tersebut. Meskipun hanya 3 wujud benda, yaitu cair, gas, dan padat, ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Perubahan ini terjadi karena suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu sudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Anak-anak, demikianlah materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.